Pagi ini Keisha bangun lebih pagi dari biasanya. Selesai sholat subuh, ia langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Ia berusaha keras agar tidak mengecewakan suaminya lagi. Ia memasak dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang salah kali ini. Jam 6 lebih sedikit, Bagas muncul di dapur. Tepat saat Keisha selesai menyiapkan sarapan. Nasi, sayur dan lauk sudah tertata rapi di atas meja. Tetapi Bagas tak mengacuhkannya. Laki-laki itu justru sibuk membuat secangkir kopi. Sarapan dulu, Mas. Kamu pikir aku masih mau memakan masakan beracunmu itu? Bagas lalu beranjak pergi membawa kopinya, tanpa menoleh sedikit pun ke arah masakan yang sudah disiapkan Keisha untuknya. Melihat perlakuan suaminya, Keisha hanya bisa meremas kain lap yang masih dipegang. Sepertinya memang bukan masakannya yang bermasalah, tetapi kebencian Bagas pada Keisha yang membuat laki-laki itu terus menyakitinya. Bahkan usahanya pagi ini juga tidak dihargai oleh Bagas. Dengan wajah lesu Keisha duduk di kursi, memandangi masakannya yang tidak disentuh sedikit pun oleh Bagas. Jangankan disentuh, dilihat pun tidak. Sembari tersenyum miris, Keisha mengambil nasi dan lap untuk dimakan sendiri. Hidupnya memang selalu berat, tetapi tidak pernah seberat ini. Apa ia bisa bertahan kali ini di saat ia benar-benar sudah lelah menghadapi hidupnya sendiri? Sebelum naik ke lantai tempatnya bekerja, Bagas mampir ke tempat makan di lantai dasar untuk mengisi perutnya terlebih dahulu. Moodnya selalu berantakan sejak menikah, apalagi kalau pagi sudah melihat Keisha. Ingin rasanya ia mengusir wanita itu dari rumahnya, tetapi jika orang tuanya tahu pasti akan menjadi masalah besar. Satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah memisah kamar mereka. Ia sengaja menempatkan Keisha di kamar lain yang sebenarnya adalah kamar tamu. Sedangkan kamar yang digunakannya adalah kamar yang seharusnya ia tempati bersama Kayla. Namun kini ia tempati sendiri bersama impiannya yang sudah kandas. Setengah jam kemudian, Bagas sudah berjalan menuju ruang kerjanya. Saat ini, hal yang terbaik menurutnya hanya terus bekerja, sesibuk mungkin, walau tidak memiliki arah tujuan lagi. Baru saja ia duduk. Aska, yang merupakan sahabat sekaligus bosnya, datang menyapa. Pengantin baru, rajinnya minta ampun. Apa kamu tidak ambil cuti buat bulan madu? Memangnya sepenting itukah bulan madu? Itu akan membuat kalian mengenal satu sama lain. Aska tahu betul bagaimana keadaan Bagas sekarang, tetap menikah setelah kehilangan calon pengantinnya, itu akan terasa berat bagi Bagas, namun temannya itu memilih untuk memendam semuanya sendiri. Alih-alih berbagi pada orang lain. Aska yang melihatnya pun sebenarnya merasa kasihan, hanya saja ia tidak mau memaksa Bagas untuk berbagi beban itu padanya, ia ingin Bagas yang membaginya sendiri. Aku sudah cukup mengenalnya, tanpa perlu pergi bulan madu. Baguslah kalau begitu. Dia perempuan paling tidak berguna yang pernah kutemui, egois, tak becus mengurus rumah. Yang dipikirnya hanya kerja-kerja, tidak bisa menghargaiku sedikit pun. Aska menghela napas panjang, inilah yang ditakutkan saat mengetahui Bagas mengambil keputusan di saat emosi. Laki-laki itu tidak memikirkan risiko apa yang akan terjadi akibat keputusan tanpa dipikirkan lebih dulu. Jalani saja dulu, sekalian beradaptasi. Baru kalian bicarakan soal pekerjaan. Lagi pula Keisha kerja di studionya sendiri kan. Dia bakal ngerti kalau kamu minta waktu untuk urus rumah. Entahlah, aku tidak yakin. Jangan pesimis dulu, aku yakin kamu bisa mengatasinya. Aska menepuk pundak Bagas untuk memberinya semangat, sedangkan Bagas cuma bisa tersenyum masam. Sepeninggal Aska, Bagas kembali menekuni pekerjaan. Ia tidak mau peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya. Tidak ada niatan sedikit pun dari Bagas untuk membangun rumah tangga sebagaimana mestinya, yang terpenting untuknya adalah sudah menjalankan pesan terakhir Kayla. Agar ia menikahi Keisha sebagai pengganti perempuan itu, selebihnya ia tidak mau ada urusan dengan perempuan yang dinikahinya sekarang. Pukul 9 malam, Bagas baru sampai di rumah kembali setelah seharian bekerja. Tepat saat turun dari mobil, ia melihat Keisha juga baru saja sampai di rumah. Decakan keras lolos dari bibir Bagas begitu saja.
kesal karena perempuan itu masih saja bekerja bukannya mengurus rumah. Bagas berjalan melewati Keisha begitu saja menuju ruang tengah. Tas yang sedari tadi dibawanya langsung ia letakkan di sofa dengan keras. Dari mana saja kamu? Aku baru saja pulang kerja, Mas. Kerja. Kerja. Alasan saja. Maksudnya apa, Mas? Apa bekerja lebih penting daripada mengurus rumah? Bukan begitu, Mas. Aku punya studio sendiri yang masih membutuhkanku. Aku tidak bisa melepasnya begitu saja saat ini. Alasan saja. Kamu bisa saja menutup studiomu itu, jadi kamu bisa mengurus rumah. Aku nggak bisa, Mas. Setidaknya dalam waktu dekat ini, para pegawaiku masih membutuhkanku. Jadi kamu pikir rumah tidak butuh diurus gitu? Aku masih bisa mengurus rumah, sekalipun aku bekerja, Mas. Berani kamu bantah suamimu sendiri? Pantas saja nggak ada laki-laki yang mau menikahimu. Kerjaanmu hanya membantah saja, beda jauh sama Kela. Keila sudah tidak ada, Mas. Diam. Diam kamu. Selama kamu tidak seperti Kela, aku nggak bakal mau menerimamu. Aku mau Kelaku kembali. Ngerti kamu? Bagas menampar Keisha keras, kemudian masuk kamar dan membanting pintu sebagai pelampiasan amarahnya. Rasanya begitu menyesakan menerima kenyataan bahwa Keila memang sudah tidak ada. Tetapi wajahnya masih bisa dilihat setiap hari. Hal itulah yang semakin membuat Bagas tidak bisa menerimanya. Tanpa terasa, air mata Keisha meleleh di pipi. Kembali ia merasakan nyeri di dada. Kali ini tidak hanya soal perlakuan Bagas, tetapi juga perkataan lelaki itu yang mengungkit gagalnya pernikahannya dulu. Bukan tanpa sebab tunangannya dulu membatalkan pernikahan mereka, lantas pergi meninggalkan Keisha. Semua itu karena Keisha rela mengalah dari Keila yang meminta untuk menikah lebih dulu. Namun kenyataannya sekian bulan ia menunggu, Keila dan Bagas tidak kunjung menikah. Hingga akhirnya tunangan Keisha mengakhiri hubungan karena tidak bisa lagi menunggu. Saat itulah dunia Keisha perlahan hancur. Ia tidak lagi menikmati hari yang sama seperti saat masih bersama tunangannya. Ia menjalani hari-hari seperti mayat hidup dan menutup hati untuk laki-laki manapun yang ingin mendekatinya. Rasa trauma itulah yang membuat Keisha tak punya nyali untuk menjalin hubungan baru. Kini ia menikah pun karena terpaksa, kalau tidak ia akan tetap memilih sendiri sampai entah kapan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Keisha masuk ke kamar. Ia tak berani meminta pada Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia hanya ingin meminta ketenangan dalam hidupnya. Apakah doanya akan didengar dan dikabulkan Tuhan? Demikian kisah takdir pernikahan semua episode ketiga. Nantikan kelanjutannya hanya di channel kesayangan Anda ini. Bisa juga baca ceritanya langsung di aplikasi online KBM.